Dapatkan informasi terupdate perdagangan dan investasi, forex, saham, dan kripto hanya di channel Brother Tokro. Hai para brother, apakah kalian sering bingung kapan harus beli atau jual saat trading? Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu indikator yang populer digunakan oleh para trader, yaitu Stochastic Oscillator. Nah, di sini kita akan menambahkan indikatornya. Kita klik insert, lalu di indikator, dan di bagian osilator di sini ada Stochastic Oscillator. Nah, untuk settingannya kita menggunakan default yaitu 14, 3, dan 3. Untuk warnanya saya menggunakan biru dan merah. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan indikator Stochastic Oscillator. Nah, jadi apa itu Stochastic Oscillator? Ini adalah indikator momentum yang membantu kita mengetahui apakah pasar sedang berada dalam kondisi overbought atau dalam kondisi oversold. Nah, indikator ini terdiri dari dua garis, yaitu persen K itu berwarna biru dan persen D berwarna merah. Jadi dalam video ini kita akan menyebutnya garis biru dan garis merah. Nah, biasanya dalam Stochastic Oscillator ini kita akan melihat dua zona penting, yaitu zona overbought dan zona oversold. Zona overbought ketika stokastik berada di atas level 80, ini menunjukkan harga sudah terlalu tinggi dan berpotensi untuk turun. Nah, yang kedua zona oversold, yaitu ketika stokastik berada di bawah level 20, artinya harga terlalu rendah dan berpotensi naik. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan level 80 dan level 20. Nah, di atas 80 berarti overbought, artinya jenuh beli. Di bawah level 20 itu zona oversold atau jenuh jual. Nah, setelah kita mengenal bagaimana Stochastic Oscillator ini, lalu selanjutnya bagaimana cara membaca signal dari Stochastic Oscillator. Nah, ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, crossover. Nah, crossover ini ketika garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah di zona overbought, maka ini adalah signal jual. Nah, sebaliknya jika garis warna merah memotong garis warna biru ke atas, maka ini adalah signal beli. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan bahwa adanya perpotongan garis warna merah dan warna biru. Ya, di sini kita bisa mendapatkan konfirmasinya ketika stokastik berada di salah satu zona ini. Nah, yang kedua adalah divergensi atau perbedaan harga dengan indikator. Jika harga mencetak lower low, tetapi stokastik justru mencetak higher low, ya, ini disebut bullish divergensi. Dan bisa jadi tanda pembalikan harga ke atas. Nah, sebaliknya jika harga mencetak higher high, tetapi stokastik mencetak lower high, itu adalah bearish divergensi dan bisa jadi tanda pembalikan harga ke bawah. Nah, teman-teman bisa melihat di sini higher high dan di sini juga adanya lower high. Ya, sebelumnya lower dan ini lower high. Nah, sekarang kita akan masuk ke strategi tradingnya menggunakan indikator ini. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan strategi overbought dan oversold, yaitu ketika stokastik berada di bawah level 20, kita harus menunggu garis warna merah ini memotong garis warna biru dan menuju ke atas. Teman-teman bisa lihat di sini, garis warna merah memotong garis warna biru dan naik ke atas melewati level 20 dan harganya naik. Dan sebaliknya jika stokastik berada di atas level 80 atau di zona overbought, maka kita harus menunggu konfirmasi dari garis warna biru memotong garis warna merah dan menuju ke bawah, melewati level 80 kita bisa entry sell. Lalu yang kedua, strategi divergensi. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa adanya perbedaan pergerakan harga dengan pergerakan Stochastic Oscillator. Teman-teman bisa mengikuti kursor ini, harga mencetak lower low, tetapi stokastik justru mencetak higher low. Nah, jadi teman-teman bisa garis di sini, harga menuju ke bawah, tetapi Stochastic Oscillator menuju ke atas. Jadi jika ini terjadi, maka akan berpotensi untuk melakukan pembalikan arah. Nah, untuk kita masuk entry buy, kita harus menunggu garis merah ini memotong garis warna biru. Jadi di area ini kita bisa open buy. Ya, jika kita lihat di harga, maka di area ini kita bisa open buy. Jadi kita juga bisa close posisi ketika stokastik kembali melakukan perpotongan, atau kita juga bisa menggunakan strategi yang lain.
Nah, lalu di sini juga adanya perbedaan pergerakan harga dengan pergerakan stokastik. Ya, teman-teman bisa lihat di sini harga mencetak higher high, tetapi stokastik mencetak higher low. Kita bisa garis di sini, harga menuju ke atas, tetapi stokastik menuju ke bawah. Jadi di sini akan ada pembalikan arah, ya, atau signal jual. Ya, kita bisa entry posisi di sini ketika stokastik melakukan perpotongan antara garis merah dengan garis biru. Ya, kita bisa tarik garis ini, maka di area ini kita bisa open posisi sell dengan stop loss di atas daripada higher high atau tertinggi sebelumnya, dan kita bisa meletakkan take profit di support terdekatnya. Nah, untuk menggunakan stokastik ini, jika para brother trading harian, maka sangat cocok digunakan untuk time frame 15 menit hingga time frame 1 jam. Ya, jadi teman-teman juga bisa mengkombinasikan dengan indikator trend seperti moving average untuk mendapatkan konfirmasi yang lebih akurat. Nah, jadi itu dia cara menggunakan stokastik osilator untuk trading. Indikator ini sangat berguna terutama jika para trader tahu cara memadukannya dengan analisis lainnya. Nah, jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.